فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan tentang tema besar atau tema utama dari Marajat Bukhara, merupakan subtema. Pada kesempatan malam hari ini kita kaji bersama, merupakan faktor-faktor terbentuknya ukhuwah Islamiyah, yakni apabila setiap individu Muslim itu memiliki rasa ta'aluf. Ta'aluf ini merupakan ungkapan yang kalau pada kesempatan yang lalu kita bahas ta'aruf, kalau ini ta'aluf, asal kata dari bahasa Arab allafa yu'allifu. Secara rafiah artinya allafa yu'allifu itu saling bertautan hati dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itu namanya ta'aluf. Kemudian saya terjemahkan jadi ta'aluf saling bersatu hati. Ikhwatai rahimakumullah. Waktu Isya jam berapa Pak Ji? Jam 8 ya. Jadi kalau nggak tuntas 2 lembar ini, nanti kita pending untuk kajian berikutnya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Ali Imran menyatukan kajiannya antara ayat 102 dengan 103. Sebelum mengungkap berkaitan dengan hal yang diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran, fa'allafa baina qulubikum. Di sini terbentuk kata yang digunakan ta'aluf. Beliau menyatukan pembahasannya dengan ayat sebelumnya, yakni ayat yang 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru bahasa selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil terlebih dahulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan beda level antara iman dan takwa. Jadi orang yang beriman
disuruh untuk bertakwa. Tetapi tidak akan ditemukan di dalam ayat orang yang bertakwa disuruh beriman. Itu gak bakalan diketemukan, itu turun derajat. Jadi sebagaimana sudah pernah diungkap barangkali atau belum ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkap misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Maka orang yang bertakwa tidak diperintah untuk sholat. Tidak akan ditemukan di dalam ayat Al-Quran, wahai orang yang bertakwa, dirikanlah sholat. Itu nggak bakalan. Itu maknanya. Tetapi jangan difahami apabila sudah level tertinggi tidak mesti sholat gitu. Iya, karena ada pemahaman tertentu. Misalnya begini, katanya dalam Al-Quran, aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apabila makomatnya, ini kalau sudah ngobrol makomat ini nanti masuknya ke kajian lain nanti. Kalau makomatnya untuk mengingat Allah itu mesti ada takbir, rukun, sujud, itu makomatnya masih rendah. Jadi levelnya itu masih level awam. Tetapi apabila levelnya sudah mendekati wali begitu, maka mengingat Allah tidak mesti sholat. Gitu. Jadi kalau masih sholat, masih ruku, masih sujud, masih melakukan hal-hal yang bersifat lahiriah ini masih awam. Masih awam. Maka oleh karena itu ketika berbicara mengenai makomat berikutnya sampai level wali adalah level yang terkadang ghairu makul. Kenapa? Karena tingkatannya sudah ada dimensi yang lain. Seperti tinggalnya di Kawan Baru begitu, Jumatannya di Mekah gitu. Mas Abah kemana? Jumatan di mana? Kan jam 2 nanti kita rapat di sini. Oh, jam 2 sudah ada di sini. Kenapa akal kita belum masuk ke situ, belum level? Belum level gitu. Ini ada makomat tersendiri. Ya, nanti kita membahas tasawuf secara khusus ya. Jadi ada bab tasawuf khusus, ada makomat tertentu. Jadi orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ini menunjukkan beda level antara iman dan takwa. Tetapi orang yang beriman tidak termasuk awam. Wah, udah punya kelas. Ya. Jadi kalau orang baru muslim itu boleh baca di dalam Al-Quran. Jaminan bagi orang yang muslim, kalaupun ada itu jarang ditemukan. Coba. Tetapi kalau sudah iman, jaminannya sudah ada. Jadi orang yang beriman akan diampuni dosa. Orang yang beriman akan orang yang beriman akan diampuni dosa, kemudian mendapatkan rahmat, itu level yang beriman. Tetapi kalau sudah tingkat takwa itu nanti Allah akan dekat dengan orang yang bertakwa, kemudian Allah akan memberikan solusi dari setiap problematika kan gitu. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita evaluasi banyak menghadapi persoalan susah jalan keluarnya, nah ini baru makomatnya belum sampai ke takwa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tetapi berkaitan dengan takwa, ini harus takwa dengan benar gitu. Apa makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa ada orang yang merasa baru takwa. Ada orang yang takwanya sudah diakui gitu. Jadi baru takwa-takwaan gitu.
Ada yang takwa-takwaan, ada yang takwa benaran gitu ya. Jadi sudah benar takwanya, makanya diungkap oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa gitu. Ini menunjukkan ada yang baru sampai level takwa, tetapi ketakwaannya baru mungkin pengakuan, baru perasaan. Oleh Allah belum diakui, belum terdaftar di sana sebagai orang-orang yang menempati derajat takwa mungkin. Kenapa? Karena diungkapkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa dengan benar menunjukkan ada yang bertakwa belum benar. Ya, gramatika bahasanya coba kita analisis ya. Lalu yang berikutnya, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali tamutun. Ya, la di sini larangan, la nahiyah, tamutunna nunnya nun lid taukid. Maka diterjemahkan janganlah kamu sekali-kali meninggal. Illa kecuali wa antum, keadaanmu muslimun, sebagai seorang. Nah, baru ada relevansi antara takwa dengan muslim. Tetapi berkaitan dengan muslim di sini adalah sifat, gitu. Artinya refleksi aktivitas kehidupan, tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah, itu namanya muslim, gitu. Nah, jadi berkaitan dengan takwa, itu salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah tentang kematian. Jadi orang yang bertakwa itu selalu mengkalkulasi tentang kematian. Ya, kalau kita mengkalkulasi kematian kemarin ya, sudah kita bahas tentang esensi waktu dalam kehidupan muslim kemarin sudah ya. Jadi ketika kita sudah ada di kepala 5, katakanlah hari ini 50 tahun, tarik ke belakang sebentar ya. Nah, tarik ke depan, berarti dari sini, dari 50 ke garis start 0 tahun, 50 sudah kita lewati. Tarik lagi ke sini 50, berarti jatuhnya di angka 100. Persoalannya, finish kita ini sebelum angka 100 atau lewat dari angka 100 gitu. Di angka berapa kita finish dalam kehidupan? Saya yakin setiap di antara kita kan ingin hidup ini lama ya. Sehingga salah satu doa yang suka kita panjatkan, tetapi sebenarnya saya mencari doa itu tidak diketemukan merupakan doa yang diajarkan oleh Rasul gitu. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah usia kami gitu ya. Karena setiap di antara kita kan ingin usia panjang. Ngapain? Usia panjang ngapain? Nah, oke. Kematian adalah merupakan sesuatu yang spekulatif datangnya, tetapi pasti ketetapannya. Ya, jadi kapan kematian itu tiba itu spekulatif. Yang jelas setiap manusia telah divonis mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di sini saya suka merenung gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memvonis mati setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini semestinya menjadi sebuah perhatian khusus ya. Artinya kita telah divonis mati semuanya sehingga kita hati-hati gitu. Tetapi oleh Allah diberikan warning bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan Allah menyatakan wa mata nafsin mata taksibu goda wa mata tidak nafsin bayi atin tamut. Artinya dalam setiap kesempatan mesti hati-hati. Karena boleh jadi kematian itu menjemput ketika seseorang sedang tidur, ketika seseorang mau berangkat kerja, ketika seseorang sudah sampai di kantor, ketika seseorang sudah pulang kantor, ketika orang belum pensiun, ketika orang sudah pensiun. Itu apa namanya spekulatif. Tetapi
Vonis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuat manusia terlena. Tetapi kalau vonis ini diberikan oleh manusia, Pak, hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Jadi hati-hati itu ancamannya bahwa kalau ketemu saya pokoknya nanti meninggal, gitu ya, atau mati. Itu ancaman dari orang. Orang akan senantiasa hati-hati. Jangan-jangan ketemu nanti, jangan-jangan ketemu. Tetapi ketika divonis mati oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, nanti suatu ketika akan didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat apa? Siapa? Malaikat maut, malaikat Ijrail, maaf ya, membuat manusia terlena. Jadi beda visi. Manusia itu mengkalkulasi tentang hidup itu secara matematik. Kalau muda masih panjang. Kalau sudah tua baru gitu ya. Padahal terkait dengan kematian tidak mengenal tua dan tidak mengenal muda. Walaupun evaluasi akhir-akhir ini saya membaca evaluasi ini sekitar 4-5 tahun berikut ini. Katanya bahwa malakal maut hari ini lebih suka kepada anak muda ketimbang orang tua. Hati-hati ini. Kenapa? Karena di kota-kota besar, ya, Jakarta misalkan ibu kota, Surabaya, Bandung, tidak kurang dari katanya 1 hari 4 orang meninggal masih muda. Itu ketika masih muda. Yang pertama geng motor. Ada kakek-kakek yang ikut geng motor. Atau nenek-nenek ikut geng motor kayaknya juga ya. Lalu ketika show berkaitan dengan PSSI kemarin, mau ada acara di sana, lalu sama-sama minum oplosan. Maka hati-hati kalau bikin oplosan. Kalau kita oplosnya kopi, gula, jangan dikasih yang lain lagi, kasih air udah gitu, dioplos, aman. Dioplos apa namanya? Apa? Miras. Alkohol, dioplos dengan apa lagi? Kayaknya hafal banget nih. Dioplos, diminum rame-rame. Meninggal berapa orang? 6 orang ya? 6 orang meninggal. Belum lagi dengan narkoba, anak muda. Tentu saja terlalu kalau kakek-kakek minum oplosan. Terlalu ya. Ada berita kakek-kakek kena narkoba gitu ya, terlalu. Terlalu. Nah, jadi hati-hati ini anak muda, kalau orang tua mah. Kalau orang tua mah aman, udah aman. Kita lanjut. Apa relevansi berkaitan dengan iman? Lalu berkaitan dengan takwa, berkaitan dengan punya visi menyangkut hidup setelah kematian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hubungan dengan ayat yang berikutnya, kan yang akan dibahas berkaitan dengan ayat yang berikutnya itu tentang nilai-nilai yang di dalamnya ada menyangkut nilai akhlak. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu dan i'tisomlah. I'tisom itu memegang dengan kuat, itu namanya i'tisom. Bihabli, habl itu secara lafziah artinya tali. Yang kadang habl ini bahasa kita jadi kabel. Jadi habl jadi kabel. Jadi kabel itu tali. Tali yang menghubungkan strum. Itu kabel. Bahasa Arabnya habl. Sama dengan khobar jadi kabar. Dulu saya ingat koran itu namanya surat
Surat kabar ya. Tahun sekian itu surat kabar sebutnya. Kalau sekarang jadi koran. Itu kabar itu dari khabar. Dari khabar jadi kabar. Jadi pengaruh bahasa Arab. Jundi jadi Junaidi. Bahasa Arab Jundi itu jadi Junaidi atau jadi Junaid. Ya. Bintun jadi Butet. Bintun itu anak perempuan. Jadi Butet. Oke. Wa tasimu dan beriktisam bihablillah dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Rasulullah SAW mentafsirkan, Inna hablallahi, sungguhnya tali Allah ini yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kata Rasulullah SAW, hablullah yamuddu minas sama. Tali Allah yang diulurkan dari langit, yang terdapat tarfaini, dua ujung. Jadi Allah melemparkan tali gitu ke muka bumi. Tarfuhu biyadillah, ujungnya di tangan Allah. Wa tarful ukhra, dan ujung yang kedua itu biaidinas, ada di tangan-tangan manusia. Maka selama orang itu berpegangan kepada tali ini, maka dimanapun itu akan dijamin keselamatannya. Kenapa? Karena yang pertama ujungnya di tangan Allah, yang kedua biaidinas, di tangan manusia. Maka Allah akan membawa manusia pada jalan-jalan keselamatan selama iktisam. Jadi persoalannya, kita mengenal Al-Quran ini, mengenal Islam ini sudah iktisam apa belum? Tetapi kalau kembali kepada sebuah nama masjid ini, sudah melebihi dari iktisam, sudah ikhlas. Kalau berbicara bahasa, ikhlas ini tingkatannya tinggi. Kalau namanya dakwah, itu masih jauh, baru dakwah. Kalau al-muhajirin, masih baru hijrah. Kalau apa tuh? Hidayah, ini baru dapat hidayah. Kalau sudah babu takwa, sudah dekat nih babu takwa. Kemudian setelah itu masuk ke al-ikhlas. Sudah punya kelas al-ikhlas sebenarnya, baru at-taqwa. Kalau sudah at-taqwa tidak ada lagi yang ini. Yeah. Kalau masjid tawabun misalnya, itu baru tahap taubat itu. Kalau al-ikhlas sudah kelas, sudah berkelas sebenarnya. Jadi satu tahap menjelang takwa itu ikhlas, ya kan? Manusia anas, kemudian muslim, mukmin, lalu muhsin, mukhlis, muttaqin. Jadi satu level lagi itu sampai kepada tingkat al-muttaqin. Jadi beda satu level gitu. Kalau sudah al-muttaqin udah nggak bisa. Mesti di mana Pak? Mesti al-muttaqin. Udah nggak ada saingan udah. Kalau mustaqim baru merintis jalan. Jalan yang lurus mustaqim gitu ya. Cari jalan yang lurus. Cari jalan. Oke. Lalu berkaitan dengan wa'tasimu, diperintahkan oleh Allah jami'an, bersama-sama. Bagaimana membangun sebuah kehidupan bahwa i'tisam itu diperintahkan jami'an, bersama-sama. Kalau kita merujuk kepada ayat kata Allah, ini tugas kepala keluarga, sebenarnya kita bicara di bab lain nanti. Tugas kepala keluarga kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kepada siapa hitopnya? Kepala keluarga. Wa ahlikum, istri, anak, kemudian anggota keluarga. Nah, ketika dihubungkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka kalau suaminya i'tisam,
maka istrinya diajak untuk ikhtisam, anaknya diajak untuk ikhtisam. Jadi bersama-sama, tetangganya, temannya, sahabatnya, semuanya ikhtisam. Jadi diberitakan tidak boleh ikhtisam sendirian gitu, nggak boleh. Yang jadi masalah memang untuk ikhtisam ini nggak gampang. Suaminya rajin ibadah, istrinya susah ibadah. Istrinya rajin ibadah, rajin ke majelis taklim, bapaknya, suaminya susah ngaji. Bapaknya Pak Ustadz, anaknya susah gitu ya. Anaknya jadi anak jalanan, repot memang. Jadi nggak gampang untuk ikhtisam ini. Nah, untuk membangun sebuah ikhtisam ini, lalu diungkapkan di dalam ayat berikutnya nanti. Ini juga terkait dengan rahasia ayat. Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan, ketika seorang membaca surah Al-Fatihah, ketika sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bentuk yang diungkap di situ adalah jamak. Iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Ketika dibaca sendirian, ketika dibaca bersama-sama juga iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Maka salah satu penafsiran dari ayat itu menunjukkan bahwa bagaimana orang beribadah ini tidak boleh asik sendiri, tetapi bertanggung jawab dengan orang-orang yang lain. Ajak orang untuk beribadah. Suami ngajak istrinya, istri ngajak suaminya, suami dan istri ajak anaknya, gitu. Jadi berkaitan dengan ikhtisam, ini diperintahkan untuk jami'ah, wala tafarraqu, dan tidak boleh bertafarruq, bercerai-berai. Nah, ini menunjukkan bagaimana ikhtisam bersama-sama, artinya bagaimana untuk dapat memahami secara benar, secara sempurna terhadap Al-Quran ini, sehingga memiliki pemahaman yang sama, gitu. Sebab kalau tidak memiliki pemahaman yang sama, ya, maka boleh jadi ayat yang dibacanya sama, tetapi kesimpulannya berbeda, gitu. Seperti yang diungkap berkaitan dengan ayat bahwa wahai Nabi, perintahkanlah kepada istrimu dan juga kepada kaum mukminat untuk memakai jilbab, gitu ya, untuk menutup aurat. Nah, lalu kesimpulannya bahwa jilbab itu budaya Arab. Ayatnya yang dibaca itu tentang hukum secara keseluruhan, kesimpulan akhirnya adalah bahwa jilbab itu budaya Arab. Ini menunjukkan bahwa ayatnya sama tapi pemahamannya berbeda. Seperti tadi, akimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Maka kita memahami bahwa sholat sebagai wasilah mengingat Allah adalah salah satu sasaran dari sholat. Artinya ketika sholat harus mengingat Allah. Ketika sholat harus melahirkan bahwa akidah ini semakin subur. Nah, maka bagaimana kalau orang itu mengingat Allah tanpa sholat? Sama halnya dengan orang kenyang tanpa makan, gitu. Iya. Jadi ada hakikat, ada syariat kalau bicara tasawuf. Jadi tidak cukup hakikatnya saja, ada syariat. Sebab kalau orang nanti kenyang tanpa makan, itu sakit.